Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan belajar bagaimana menggunakan Desmos untuk contoh dalam proses pembelajaran. Kali ini kita coba gunakan Desmos dalam eksplorasi pembelajaran grafik, khususnya grafik fungsi linear ya. Nanti untuk fungsi yang lain bisa dieksplorasi lebih lanjut. Kita mulai yang grafik fungsi linear. Kita bisa berikan beberapa fungsi yang nanti atau persamaan yang nanti bisa dicoba di sini. Misalnya y sama dengan x gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini masih skalanya masih belum sama ya. Nanti kita coba, ini kan skala yang masih ini 50 100, kita sesuaikan dulu. Kita bisa mengubah ini ya, skalanya di X dan sumbu X dan sumbu Y. Ini kita buat skalanya normal atau sama, ini 2, ini 2. Kita lihat plotting grafiknya seperti ini. Kita tuliskan persamaan di jendela aljabarnya. Kita akan melihat kemudian di sini grafik fungsinya tergambar di sini gitu ya. Nah, kalau kita coba, bagaimana kalau kita minta siswa untuk eksplorasi yang lain, misalnya gimana kalau kita bermain konstantanya y ditambah 1, misalnya seperti ini ya. Kita buat bagaimana kalau y sama dengan x ditambah 2 ya, dan seterusnya begitu. Nah, ini kita eksplorasi konstantanya. Gimana kalau kemudian kita lihat di sini apa yang terjadi kalau konstantanya ini kita tambahkan misalnya menjadi x tambah 5 gitu ya. Y sama dengan x tambah 5 sini. Kira-kira siswa akan memprediksi apa yang grafik fungsinya yang akan tergambar itu kira-kira di mana. Kemudian bagaimana kalau ternyata ini konstantanya negatif gitu ya. Y sama dengan x dikurangi 3 misalnya. Kira-kira apa yang akan terjadi, grafik yang akan muncul di sini gitu. Nah, ini bisa kita minta siswa untuk bereksplorasi dan mengenali karakteristik dari grafik fungsi yang kita plot ini. Kita juga misalnya bisa kita minta ya kaitannya dengan kemiringan garis atau gradient gitu ya. Bagaimana kalau kita ubah nilai koefisien dari dalam persamaan ini ya. Misalnya y sama dengan 4x ditambah 3 dan kemudian y sama dengan setengah x ditambah 3. Apa yang akan terjadi ya, siswa bisa mencoba di sini bereksplorasi secara langsung di sini ya. Gimana kalau ini misalnya 4x ditambah 3, ini konstantanya sama tapi yang kita masukkan koefisiennya setengah x. Nah, seperti ini bisa kita minta dua persamaan ini apa kesamaannya dan apa perbedaannya begitu ya. Kita minta siswa untuk mengeksplorasi, berdiskusi, dan kemudian mereka punya kesimpulan gitu ya. Jadi kita minta untuk mengubah koefisien, mengubah konstanta, kemudian bisa kita minta untuk
memahami poin-poin grafik, jika diklik pada salah satu garis grafik, kalau kita geser misalnya atau kita ubah-ubah posisinya, kita coba ya. Kalau ini kan fix gitu ya. Kita misalkan ini fix ya. Mungkin nanti ada yang bisa diubah-ubah posisi koefisiennya, konstantanya. Kadang-kadang kita ubah garisnya di sini, apa yang kemudian akan terjadi ya, bisa kita minta siswa untuk bereksplorasi, kemudian berdiskusi misalnya tentang pergeseran dan kemiringannya. Kemudian nanti juga bisa membandingkan dengan mungkin ke grafik fungsi yang lain. Ini mungkin kalau yang sudah advance gitu ya, yang sudah eksplorasi yang lebih lanjut gitu. Nanti bisa kita tanya setelah menjelajahi grafik ini, apa yang dapat dijelaskan dari arti koefisien dalam persamaan linear. Kemudian bagaimana pergeseran dalam persamaan linear mempengaruhi grafik. Nilai mana yang dari persamaan linear ini yang mempengaruhi pergeseran dari garis grafiknya ini. Kemudian nanti bisa kita ekspor ya, lebih lanjut lagi juga yang lebih banyak lagi. Misalnya tadi fungsi linear dasar kita ekspor gitu ya. Kemudian garis horizontal Y sama dengan C, nanti C nya bisa dicoba-coba dengan nilai-nilai yang berbeda-beda. Garis vertikal ya, Y sama dengan MX seperti tadi. Garis lurus yang saling menyilang sumbu X dan Y, kira-kira seperti apa. Garis horizontal yang menyilang sumbu X, ini yang garis lurus menyilang sumbu X dan sumbu Y. X sama dengan A, Y sama dengan B. Coba diplot di garis di X sama dengan A, Y sama dengan B. Apa yang terjadi jika garis ini bersilangan? Bagaimana posisi silang ini berhubungan dengan nilai dari A dan B ya. Kemudian gimana kalau kemiringannya negatif misalnya begitu ya. Gimana kalau koefisiennya atau gradien kemiringannya 0 gitu ya. Kalau negatif gimana, positif gimana, dan seterusnya. Nah, ini tentu bisa kita coba untuk fungsi-fungsi yang lain, misalnya fungsi kuadrat gitu ya. Misalnya 2x kuadrat, ini kalau langsung seperti ini langsung tampil juga grafiknya ya, 2 kali x ya. Atau kalau kita mau pakai kuadrat yang ini, nah ini kita bisa minta juga siswa untuk bereksplorasi di sini. Bisa langsung nanti menuliskan koefisien di sini, konstantanya di sini, atau juga pakai slider. Ini cukup menarik kalau misalnya kita nanti melakukan pembelajaran eksplorasi, khususnya untuk pembelajaran untuk mengenali eksplorasi dari pola-pola di fungsi, di grafik fungsi, karakteristiknya dan sebagainya. Tentu ini dibutuhkan juga mungkin lembar kerja yang mendukungnya gitu ya, sehingga siswa menjadi lebih terfokus untuk mengeksplorasi dan kemudian nanti berdiskusi dan memberikan kesimpulan. Kira-kira itu contoh bagaimana penggunaan ini eksplorasi dalam menggunakan Desmos kalkulator yang ini ya, dalam pembelajaran khususnya untuk eksplorasi grafik fungsi. Ini bisa menjadi alternatif kalau kita tidak ingin menggunakan GeoGebra yang mungkin yang lebih rumit, bisa pakai alternatif ini yang lebih sederhana ya.
Bisa juga nanti ini menggunakan slider yang interaktif ya. Misalnya kalau ini pakai A sama dengan 1 gitu ya, nanti bisa kita set nilai minimumnya, maksimumnya ya, bisa di set di sini misalnya begini ya. Nah, ini hanya sudah muncul di sini, hanya kita masukkan di ke visionnya di sini. Nanti AX kuadrat ditambah BX ditambah C juga berarti juga bisa gitu ya. Atau nanti Y sama dengan MX plus C ya. Silahkan nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.